Selamat pagi, selamat berbakti dalam kasih Kristus. Puji Tuhan, seberapa kami hamba-hamba Tuhan, para pelayan, boleh siap untuk memulaikan kegiatan ibadah tanggal 3 Mei, puji Tuhan, tahun 2000 ini. Biarnya umat-umatmu yang di rumah, yang tidak ada bersama-sama berbakti di gereja karena situasi, kiranya tidak mengurangi semangat dan kerinduan untuk berbakti kepada Tuhan. Terlebih saat ini, supaya berkat rahmat kemurahan Tuhan boleh segera dinyatakan buat kita semua. Dengan apa yang Tuhan izinkan, wabah virus corona menyebar ke seluruh muka bumi ini, supaya semua suku bangsa, bahasa dan agama boleh sadar atas ketakutan, kekhawatiran, kebingungan kemana harus kita lari mendapat perlindungan selain hanya datang kepada Tuhan. Bagi yang sungguh-sungguh semakin memberkati diri lebih dekat, lebih menghargai, mensyukuri, dan memelihara hidup kita dalam anugerah yang bertambah-tambah. Sebab itu mari kita sama-sama berdiri untuk mulaikan kegiatan ibadah kita dengan menaikkan satu pujian, ku bersyukur sebab kau setia. Yesus Tuhan kami panjatkan segala puji, hormat, dan syukur kami. Di mana saat ini, seberapa kami hamba-hambamu sudah siap untuk mulaikan ibadah online ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi tiap-tiap pribadi kami Tuhan, agar layak Engkau pakai menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi berkat bagi setiap umat-umat-Mu yang turut ambil bagian dengan hati yang rindu untuk mengikuti kegiatan ibadah ini. Terima kasih Bapak, berkenan Kau memimpin kegiatan ini dari permulaan kepada selesainya. Terlebih saat firman Allah akan disampaikan, firman Allah kiranya sungguh-sungguh mendapat tempat ya Tuhan di hati kami Tuhan dengan baik Tuhan, agar benih-benih firman Allah boleh tertanam tumbuh sampai berbuah-buah hati kami. Biarlah hati kami Engkau jamah agar jadi bagaikan tanah yang lembut, tanah yang subur, sehingga Tuhan sampai apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu Tuhan boleh jadi. Kau persiapkan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih supaya Tuhan dengan iman yang sungguh bahwa firman Allah itu
akan menjadi pegangan kami. Dengan sungguh-sungguh bukan hanya kami mendengar, tapi mendengar dengan baik dan melakukannya dengan baik pula. Tuhan, supaya Tuhan kami layak menerima berkat, baik itu berkat jasmani terlebih berkat-berkat rohani. Karena suatu saat Tuhan, langit dan bumi dengan segala isinya akan lenyap, tapi firman Allah akan tinggal kekal sampai selama-lamanya. Berikut orang-orang yang melakukan firman Allah akan tinggal kekal hidup sampai selama-lamanya. Inilah seru doa permohonan kami alaskan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Jemaat GPDI Cigreleng dimanapun kita berada sekarang. Shalom. Biarlah kita memang jauh di mata, tapi tetap dekat di hati dan tetap menjadi satu dalam hadirat Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Karena sesungguhnya di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah dan Tuhan berkuasa untuk mengubah kesedihan kita menjadi tarian yang gembira. Dan biarlah kita mau bersorak-sorak karena Tuhan dan bergirang hanya karena keselamatan yang daripada Tuhan. Mari kita masuk gerbangnya, sebab Tuhan yang akan menggirangkan kita. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur.
Tuhan, sungguh tidak ada yang lebih berharga daripada kebaikan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kekuatan yang baru selalu kita dapatkan saat kita datang kepada Tuhan. Dialah yang memberi kita minum dari sungai sukacitanya. Segala sumber kehidupan kita mengalir dari Tuhan. Sungguh Tuhan, di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Segala kesanggupan kami pun itu adalah pekerjaan-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk mengandalkan Engkau senantiasa dan menaruh segala harapan kami hanya kepada-Mu. Kekuatan di hidup hanya kita temukan di dalam Tuhan. Kekuatan di hidupku hanya ku dapat dari-Mu. Tenang dalam hatiku hanya ku dapat dari-Mu.
Sungguh hanya dekat Engkau saja hati kami menjadi tenang ya Tuhan. Hanya Engkau nama di atas segala nama yang adalah menara perlindungan. Dan kesanalah orang-orang benar berlari. Adakah hari ini kami sudah menjadi orang-orang yang dibenarkan? Bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kebenaran yang kami pahami dan kami bisa kerjakan ya Tuhan, tapi semua semata-mata hanya karena kasih karunia-Mu. Hanya oleh karena kemauan yang Kau taruh di hati-hati kami, kerelaan untuk kami mengerjakannya. Karena itu Tuhan, jangan ada satupun dari kami yang membanggakan diri lagi. Jangan ada satupun dari kami yang bermegah karena kekuatan kami, karena kekayaan kami, karena kepintaran kami. Tapi biarlah kami bermegah hanya karena kami mengenal Engkau Tuhan. Kami mengenal, kami memahami mengapa virus corona ini ada. Mengapa dunia menjadi begitu gempar. Kami mengerti. Kami tidak menyalahkan Engkau karena kami mengerti bahwa rancangan-Mu pada akhirnya adalah rancangan damai sejahtera. Engkau memulihkan kami, Engkau sedang memurnikan iman kami ya Tuhan. Walau hari ini kami masih mungkin ada yang tidak memahami, tapi biarlah firman Tuhan saat ini, firman itu yang menguatkan kami lagi, bahwa semua hanya oleh karena Engkau saja. Terima kasih ya Bapak, kami percaya firman-Mu Tuhan yang akan memurnikan lagi hati kami, memurnikan lagi pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam kasih Kristus Tuhan kita yang dengan setia mengasihi kita semuanya, dengan setia mendoakan kita sekalian. Puji Tuhan. Biarlah saudara persiapkan diri dengan duduk yang nyaman. Jangan lupa untuk terus berdoa kepada Tuhan supaya saudara bisa memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada saudara secara pribadi dalam ibadah hari ini. Judul dari firman Tuhan hari ini adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia. Ayat yang kita akan baca bersama-sama yaitu Roma pasal 11 ayat 36. Baiklah, kita akan membaca bersama-sama Roma 11 ayat 36, 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Ya. Jadi ayat ini menegaskan, mengingatkan, menyadarkan kepada kita semuanya, kita yang masih remaja, pemuda-pemudi, saudara dan saya yang usianya sudah lolita katanya, lolos 50 tahun, jadi sudah lebih dari 50 tahun, bahkan sudah lansia sekalipun, maka hari ini Tuhan ingin memberikan sesuatu yang baru di hati kita, di pikiran kita, untuk memberkati kita. Segala sesuatu adalah dari Dia, itu yang pertama. Apapun yang saudara dan saya dapat di dalam hidup ini, hal-hal yang baik, kemampuan-kemampuan khusus, anugerah yang sempurna, ya, anugerah karunia-karunia, kelebihan-kelebihan yang saudara punya, itu merupakan pemberian Tuhan. Yakobus 1 ayat 17a, itu kita juga akan lihat bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Jadi apapun juga kemampuan saudara, kemampuan
intelektual, kecerdasan kita, kecerdasan anak-anak kita, mantu kita, cucu kita, buyut kita. Biasanya kalau orang sudah punya cucu yang dibanggakan cucu ya, yang udah punya buyut yang dibanggakan gitu ya. Padahal harusnya Tuhan Yesus yang dibanggakan. Kalau bukan Tuhan memberikan kepada kita pasangan, dan Tuhan tidak memberikan untuk kita menikah dan mempunyai putra putri atau putra atau putri. Dan kalau Tuhan tidak memberi putra putri kita pasangan, kita tidak punya menantu. Dan kalau kita seperti itu tidak diberikan oleh Tuhan untuk mempunyai cucu, kita tidak punya. Jadi seharusnya yang dibanggakan Tuhan Yesus yang memberikan pemberian-pemberian yang baik secara fisik ataupun kemampuan-kemampuan kecerdasan intelektual atau kecerdasan emosi. Oh, anak saya mah bager pisan ti leuletik oge. Oh, anak saya yang pertama mah hebat. Dia mah paling sabar, paling rajin, paling apik, paling sayang. Oh, bukan. Itu bukan dari anak saudara. Ya, tapi itu pemberian dari Allah. Kecerdasan, kesanggupan, baik kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi. Ya, kalau kita sering mendengar orang-orang memuji seseorang, apalagi kalau orangnya sudah meninggal, dipuji-puji. Padahal yang harus dipuji itu Tuhan yang memberikan kecerdasan emosi. Dia mah sabar, dia mah tekun, tangguh, tegar dan lain sebagainya. Lalu kecerdasan spiritual. Wah, iya dia mah paling hebat, ngerti kehendak Tuhan teh, menipeka suara Roh Kudus teh. Hebat dia mah. Salah saudara. Yang hebat itu Tuhan, yang hebat itu Dia yang memberikan hikmat, yang memberikan kecerdasan secara spiritual, secara rohani. Lalu segala sesuatu juga oleh Dia. Apa saja yang dikerjakan oleh Dia? Kalau saudara dan saya bisa sekarang ini beribadah, tentu didahului dengan pertama kali saudara mendengar nama Yesus. Saudara mendengar sesuatu tentang Tuhan dan apa saja pengalaman di masa lalu. Dan itu bukan terjadi karena kita yang mencari Tuhan. Kita berkata tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tapi saya dulu nyari Tuhan kok jadi dapat Tuhan. Oh no, ya. Ada seorang hamba Tuhan, John Powell, bercerita tentang salah satu mahasiswa yang waktu sekitar 14-15 tahun lalu pertama kali dia lihat berbaris untuk masuk di kelasnya. Dia seorang hamba Tuhan, jadi dia dipercayakan mengajar di kampus itu, di sebuah universitas, itu teologi ya, ilmu ketuhanan. Dan namanya Tommy, pemuda yang waktu itu kira-kira 20 tahunan. Rambutnya panjang ya, di bawah bahu, kira-kira 4 cm di bawah bahu. Dan Tommy ini menjadi salah satu mahasiswa penantang yang kuat, karena setiap kali belajar tentang ketuhanan, Tommy akan punya sanggahan-sanggahan. Dan satu kali di pertemuan terakhir bersama Tommy sesudah ujian akhir, Tommy dengan sinis berkata pada John Powell, saya akan buktikan loh Pak, bahwa Tuhan itu gak bisa ditemukan. Lalu John Powell bilang begini, memang kamu tidak akan bisa menemukan Tuhan. Tommy berjalan menuju pintu keluar 5 langkah, tapi Tuhan yang akan menemukan kamu. Itu dia kaget ya, dengan jawaban pertama dan kedua, Tuhan yang akan menemukan kamu. Lalu John Powell mendengar dia sudah lulus, dan beberapa waktu kemudian dikira-kira usia 24 tahun ya, Tommy itu diserang penyakit
yang ganas. Dia bercerita, nanti dia bercerita pada John Powell, pada waktu dia diperiksa oleh dokter dan menemukan di pahanya, di bawah pahanya itu ada gumpalan daging, dan ternyata itu kanker yang ganas. Barulah dia merasa bahwa saat itu Tuhan yang menemukan dia. Dia masih pikir, sudahlah, aku nggak peduli tentang Tuhan, tapi aku perlu gitu ya. Dan akhirnya singkat ceritanya bagaimana dalam hidup sehari-hari di rumahnya, dia tentu menjadi pemuda yang lemah, sering di rumah terkapar, dan sementara di rumah itulah dia mulai berpikir, waktuku pendek, dokter memvonis dia tinggal beberapa waktu saja hidup, dan dia berkata, apa yang harus aku lakukan? Dia mempunyai masalah dengan ayahnya untuk berkomunikasi. Jadi dia berkata, aku mau melakukan sesuatu yang aku tidak pernah lakukan. Dia datang pada papahnya sedang membaca koran. Lalu dia bilang, Pak, ada yang sesuatu yang penting untuk saya katakan. Ya, ngomong aja. Tapi ini sangat penting, Pak. Papanya turunkan korannya, lalu, ya, apa yang mau kamu katakan? Aku hanya mau mengatakan bahwa saya sangat mengasihi Papa. Tiba-tiba kejadian yang tak pernah Tommy lihat dari kecil. Papanya tiba-tiba menangis sesenggukan dan merangkul Tommy. Tommy menyesal kenapa baru sekarang. Ketika dia sudah sekarat, baru melakukan hal ini. Kepada ibu dan adiknya dia mudah. Dia mengatakan hal yang sama, dan mereka semua berangkulan, penuh cinta. Dan sesuatu yang luar biasa terjadi pada diri Tommy, bagaimana dia merasakan Tuhan benar-benar menemukan dia. Dan kemudian beberapa waktu John Powell mau mengunjungi, mau besuk, tapi belum. Dan akhirnya dia agak terkejut karena Tommy mendatangi beliau dan menyampaikan bahwa dulu memang saya menantang, tapi perkataan Pak dosen yang terakhir itu benar. Saya tidak bisa menemukan Tuhan, tapi Tuhan sudah menemukan saya. Dan Paul bertanya, bagaimana kamu? Usiamu baru 24 kan? Dan menghadapi kematian. Dia cerita bahwa dia menurut dokter usianya tidak. Ya, keadaan tubuhnya sudah kurus ya, tapi sudah rapi rambutnya. Tapi sorot matanya berbeda sekali ya, walaupun dalam keadaan lemah. Dan dia menceritakan semua yang tadi saya katakan, bagaimana Tuhan menemukan dia. Dan bagaimana sekarang, kata John Powell, sekarang saya bahagia karena Tuhan sudah menemukan saya, dan saya mendapat hidup yang benar-benar luar biasa di dalam Kristus. Lalu John Powell bilang begini, nanti kamu datang ya, saya ada sesi, saya ingin kamu menceritakan bagaimana Tuhan menemukanmu. Sepertinya mungkin saya nggak bisa. Kalau misalnya saya bisa, saya usahakan. Tapi kalau saya tidak bisa, saya minta tolong Bapak, tolong ceritakan apa yang saya katakan ini kepada siapapun yang Bapak bisa ceritakan. Bahwa Tuhan sungguh tidak bisa ditemukan, tapi Tuhan yang menemukan saya. Kalau saudara bisa percaya kepada Yesus, kalau saudara bisa diperdamaikan dengan Allah, itu bukan pekerjaan kita. Itu bukan usaha manusia. Memang ada hamba Tuhan yang dipakai. Memang ada seseorang mungkin yang dipakai. Mungkin juga saudara membaca satu artikel atau mendengar khotbah atau mendengar lagu lalu menerima Yesus. Tetapi sesungguhnya oleh Dialah saudara bisa seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk. Oleh Dia kita diperdamaikan dengan Allah. Dan oleh Dia juga kita diselamatkan.
Dalam hidup saudara selanjutnya sesudah menerima Yesus, bukankah kita juga melewati banyak waktu di mana kita merasa, oh ini kok belum ada di dalam diri saya ya. Sifat yang dikatakan firman Tuhan ini kok belum ada dalam diri saya. Lemah lembut, ramah, murah hati dan lain sebagainya. Maka sebetulnya yang menciptakan semuanya itu adalah Tuhan. Kok orang lain bisa begitu ya? Anak-anak lain dipuji-puji tuh katanya oh, anaknya rajin selama stay home ini rumah jadi bersih semua jadi rapi, semua jadi enak, semua jadi romantis ya, maksudnya mesra, kekeluargaan. Itu emang dia pinter sih orangnya, emang dia mah sungguh-sungguh sih, emang dia mah jago sih ya, segalanya teh meni rohani pisan, begitu berohani, begitu rajin membaca Alkitab, begitu rajin berdoa. Mungkin ada seseorang yang itu kesalahan besar saudara. Kalau ada putra putri kita, kalau ada ayah atau ibu atau paman, bibi atau seseorang dalam hidup kita yang begitu berkesan, sesungguhnya oleh Tuhanlah dia menjadi seperti itu. Kalau saudara bisa melewati banyak tahun berumah tangga, menjadi istri yang begitu gesit, bangun lebih dulu, pulang pulang kerja, kalau saudara masih kerja, pulang kerja, saudara masih mengurus rumah tangga, kemudian tidur paling malam, kemudian bangun lagi paling pagi, dan mengerjakan semuanya dengan oke. Saudara sekaligus wanita karir yang dipuji oleh bos mungkin, atau saudara punya perusahaan sendiri dan kemudian semua terus dengan baik. Itu bukan karena saudara wanita super, not, tetapi Tuhan yang memberikan itu pada saudara dan saya. Jelas sekali di dalam ayat yang sudah kita hafal, Filipi 3 ayat 12. Mari kita bersama-sama menyebutkannya bersama-sama. Filipi 3 ayat 12, 1, 2, 3. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kalau saudara menjadi istri-istri yang cakap, suami yang hebat, udah rajin, baik, murah hati, bertanggung jawab, rajin beribadah, rajin melayani dan sebagainya. Bukan, itu pekerjaan Allah. Saudara-saudara menjadi anak, pemuda-pemudi menjadi pemuda-pemudi yang sekarang ini begitu luar biasa mengasihi keluarga mungkin. Rela berkorban untuk seisi rumah demi stay home-nya supaya di rumah itu nyaman. Saudara menjadi pemuda-pemudi yang atau remaja yang menjadi begitu bersemangat melakukan ini dan itu. Biasa nggak pernah nyuci piring, biasa nggak pernah nyikat WC. Biasa nggak pernah nanya ke mama papa, pergi aja, sekarang bertanya. Mulai mengatakan, mama aku sayang mama mungkin. Atau belum bisa ngomong tapi udah senyum, mama selamat ya, papa gitu ya. Itu pekerjaan Allah di dalam diri saudara. Bukan karena saudara, lalu kalau nanti dipuji-puji sama mama, oh kamu pinter, anak mama pangbagerna, mama temenan ngomong, nggak boleh bilang begitu, nggak boleh berkata seperti itu ya. Ini Tuhan yang naruhnya di hati aku. Jangan saudara terima, apalagi di depan kakak adik saudara sudah dipuji baiknya, paling baik, paling keren. Oh no, saudara tepis. Tidak mama, tidak papa, tidak teman-temanku. Tuhan yang menaruhnya di hati aku. Tuhan yang mendorongnya. Tuhan yang membuat aku bisa melakukan ini dan itu. Kalau saudara juga bisa menjadi seorang majikan yang bijaksana banget. Ya, saudara menjadi pemimpin perusahaan, pemimpin instansi, pemimpin kelompok, ya, pemimpin jemaat, pemimpin komsel, pemimpin pujian, pemain musik dan lain sebagainya yang menjadi berkat bagi banyak orang, yang bisa berjuang ya walaupun sakit, harus bisa bertanggung jawab dan sebagainya. Maka ingatlah, semua itu pekerjaan Allah. Itu ditaruh oleh Tuhan di hati saudara dan itu dikerjakan oleh kasih karunia yang mendorong saudara untuk mengerjakan semuanya dengan segenap hati. Bisa jadi apa lagi? Jadi bawahan ya, seorang bawahan yang terpakai, karyawan yang
terpercaya karena jujur, selalu tepat waktu, mau datang, mau pulang, mau nyerahin tugas, lalu bertanggung jawab, akurat. Nggak ada uang 1 rupiah pun yang dikorupsi. Nggak ada sambil kerja itu main game dan chattingan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Apakah itu karena saudara memang jago membaca Alkitab, keren doanya, luar biasa memuji Tuhan? Nah, itu dikerjakan. Bukan, itu sama sekali bukan pekerjaan manusia, itu pekerjaan Allah. Oleh dia yang mengerjakan sesuatu di dalam diri kita sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Ya. Apalagi menjadi seorang anggota masyarakat, anggota grup, anggota sebuah organisasi yang patut dipuji, patut dikasih jempolnya, bukan 1 aja 2, malahan kalau di stiker-stiker itu jempolnya ngedredet gitu. Wow, keren. Harusnya saudara bilang, ya bukan aku, Tuhan. Kalau kita terima begitu aja, itu sebetulnya kita sudah salah. Ya. Dan hari ini semoga hal itu akan membersihkan dari pikiran kita, dari perasaan kita, bahwa kalau seseorang baik itu karena memang dia luar biasa. Mamahnya sih baik, ya sih kakek neneknya sih, nenek moyangnya keturunannya, gitu ya. Lalu yang dipuji-puji adalah manusia. Itu sangat tidak benar, ya. Jadi oleh dia ada kemampuan, ada kesanggupan, ada keinginan, ada kesempatan, ya, dan ada segala sesuatu yang bisa menciptakan sesuatu yang baik. Tetapi ingat bahwa oleh dia juga seseorang ditinggikan. Kalau saudara naik jabatan, kalau saudara diberi penghargaan, itu karena Tuhan yang meninggikan. Lalu mujizat, tanda-tanda, saudara berdoa, ada mujizat kesembuhan, saudara berdoa supaya ada sesuatu yang harus diatasi dengan mujizat, dan mujizat terjadi, maka dikatakan di situ oleh firman Tuhan di Kisah Rasul 2 ayat 22, bagaimana mujizat dan tanda-tanda itu dikerjakan Allah melalui Kristus. Di dalam Kristus juga itu Allah yang mengerjakan. Jika kalau saudara juga disertai seperti itu sebagai seorang yang melayani banyak orang, biasanya menemukannya masalah-masalah insidentil yang urgent gitu, dan saudara percaya ada mujizat, itu semata-mata dikerjakan oleh Allah. Berikutnya, tetapi ada satu lagi, bahwa oleh dia juga perbuatan-perbuatan kita akan diuji. Dia akan menguji perbuatan kita. Nah, selama dirumahkan, bagi saudara-saudara yang memang dirumahkan, ya, bagi saudara-saudara yang memang harus pengen di rumah tapi masih harus kerja, masih harus bolak-balik ke tempat pekerjaan, atau masih harus ngurus ini dan itu, ya, seperti apapun saudara, waktu yang banyak atau waktu yang ketat, walaupun di rumah, kerja dari rumah, itu belajar dari rumah, ternyata waktu kita menjadi begitu sempit, maka perbuatan-perbuatan kita juga diuji oleh Tuhan. Apakah sekarang ketika di rumah saudara bisa lebih bertanggung jawab, ataukah menjadi lalai dan lain sebagainya? Ketika di rumah, apakah sekarang jadi galau, gabut, galau buta, galau yang gak puguh, cenanya mager, malas gerak, cenah, atau hoream tuh nggak ada mood, dia nggak mood, apa-apa nggak mood gitu. Ataukah kita menjadi orang-orang yang bisa mengatasi semuanya itu? Nah, perbuatan kitanya bagaimana sekarang di rumah, kalau memang di rumah, ya. Tapi kalau yang masih kerja, apakah kita murang-muring, orang lain mah di rumah aja enak, sama masih harus saya kerja, gitu ya, dan lain sebagainya. Dengan PSBB, apakah kita juga ngomel, ya? Apakah kita jadi merasa kenapa ada PSBB jadi gini, apakah? Nah, ini sedang diuji, saudara, dalam segala sisi, ya.
Sedang oleh Dia perbuatan-perbuatan kita diuji. Baik, dan sekarang segala sesuatu kepada Dia. Di Alkitab ada banyak ya tentang kepada Dia. Yang pertama, kepada Dia kita harus percaya. Saudara yang mungkin mengalami bagaimana saudara dirumahkan dengan gaji yang dikurangi. Ada yang kemarin jemaat kita juga dikurangi tapi sedikit. Bagaimana kalau diberinya setengah gaji? Bahkan yang lebih parah lagi, saudara terancam PHK misalnya. Atau bahkan sudah di PHK. Itu yang pekerja. Bagaimana dengan saudara yang remaja nih, pemuda-pemudi yang belum mencari uang sendiri, belum dapat penghasilan. Mendengar papa mama bicara ini itu tentang keuangan, apa yang ada dalam pikiran kita? Ya, percaya kepada Allah atau kita jadi bingung, jadi marah-marah, kita jadi malas ini dan itu karena mendengar percakapan orang tua yang selalu bicara soal kurang uang dan lain sebagainya. Sebagai seorang yang sudah lanjut usia mungkin ya, tidak ada pekerjaan tetapi ada kiriman-kiriman dari anak-anak atau dari saudara-saudara atau dari sebuah yayasan. Tetapi mungkin saudara mulai merasakan bagaimana ada pengurangan. Ada pikiran, aduh gimana kalau nanti dia berhenti memberi karena dia juga udah dirumahkan dan gajinya berkurang dan sebagainya. Apakah kita tetap percaya kepada Dia yang memelihara jiwa kita? Yang sanggup mengerjakan hal-hal yang luar biasa seperti seorang janda di Sarfat yang tidak punya lagi apa-apa di rumahnya, hanya ada segenggam tepung dan minyak sedikit dibuli-buli. Bisakah kita punya iman seperti janda di Sarfat, percaya Allah? Waktu janda ini didatangi oleh seorang hamba Tuhan, karena anak Bapak adalah hamba Tuhan, saya mau melakukan, saya akan berikan dulu kepada Bapak. Saya buat dulu roti untuk Bapak, lalu buat untuk saya dan anak saya roti kecil. Kami hanya menunggu mati. Karena waktu itu 3,5 tahun tidak ada hujan. Paceklik. Semua tumbuhan merana dan sudah mati. Banyak kan sudah mati. Ya. Dan air-air di mana-mana sudah sangat menipis. Bahkan ada yang kering. Sungai Kerit di mana Nabi ini pernah disuruh oleh Tuhan, itu pun airnya sudah kering. Dan luar biasa. Tepung segenggam tidak pernah habis, minyak dalam buli-buli tidak pernah habis sampai masa paceklik, masa kekeringan itu dipulihkan oleh Tuhan sendiri. Kepada Dia saja kita harus berbakti, hormat, bersyukur. Jangan berbakti kepada, jangan menghormati orang melebihi Tuhan. Jangan menghormati anak melebihi Tuhan. Apalagi anak, apalagi menantu, apalagi seseorang. Bahkan kepada orang tua pun, kalau orang tua kita memerintahkan hal-hal yang yang berlawanan dengan firman Tuhan, kita diam saja. Kita tidak melawan, tapi kita berkata, Tuhan bela, aku ingin melakukan firman-Mu. Bantulah supaya saya tetap menghormati orang tua, tapi juga sekaligus saya melakukan firman-Mu. Lalu apalagi kepada Dia? Serahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Itu ada ayatnya. Pada waktu kita difitnah, pada waktu kita diintimidasi, waktu kita ditekan tanpa alasan, waktu kita dijelek-jelekan, waktu kita dituduh, waktu kita kayak ayam dicabuti bulunya, disebarkan hoaks tentang kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita hanya menyerahkan kepada Allah yang akan menghakimi dengan adil. Berikutnya, mata tertuju kepada Dia, Ibrani. Mata kita harus tertujunya sama Dia, bukan sama COVID-19, bukan kepada lihat di M-banking, geus berkurang ini. Tabungan, ini kudu transfer ini, transfer itu, gimana? Bukan lihat kepada apa sih berita-berita dunia aja seharian, bikin pusing. Saudara yang suka pening kepalanya, berhenti, jangan nonton TV banyak-banyak ya.
Saudara buka Alkitab, kalau memang saudara perlu ditolong baca Alkitab juga susah. Ayo pemuda-pemudi remaja, bantu papa mamanya yang udah susah baca Alkitab tuh dengan voice ya, Alkitab berbicara. Ayo tolongin, berjuang biar orang tua kita gampang untuk mendengar firman Tuhan kalau mereka sudah kurang sanggup. Anak-anak muda, pakai matamu untuk yang benar supaya jangan kau menyesal kalau nanti matamu menjadi kurang sehat. Tanyakan pada yang berkacamata, ya. Pingin kan nggak pakai kacamata tapi jelas, ya. Atau memang Tuhan sedang mendidik untuk bergantung kepada Tuhan sepenuhnya supaya mata ini secara jasmani mungkin ada kekurangan, tetapi ada mata lain yang harus lebih diperhatikan, yaitu mata rohani kita. Kepada siapa? Kepada apa mata kita sering tertuju? Kesalahan orang-orang di rumah kita, kesalahan orang-orang di pekerjaan kita, kesalahan orang-orang di perjalanan, pemerintah, dan lain sebagainya. Mata kita harus tertuju kepada Dia. Dan satu ayat yang ingin saya bacakan untuk saudara dan tidak tertera di layar, itu adalah di 1 Petrus pasal 4 ayat yang kelima. 1 Petrus 4 ayat yang kelima. Saya bacakan. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi kalau ada orang beranggapan bahwa dengan virus corona atau COVID-19 ini dikaitkan dengan penghakiman dimulai dari rumah Allah, itu bisa saja. Kita yang hidup dihakimi, nanti sesudah kematian juga ada yang dihakimi. Lebih baik kita dihakimi sekarang supaya kita nanti sudah bebas, ya. Jadi itu sebabnya bersyukur saja. Kita tidak usah mengukur orang, tidak usah sok tahu dengan berasumsi, berkata, iya dia mah gitu sih, habis dia mah biar pendeta kayak gini, biar dia pelayan Tuhan kayak gini, biar di jemaat gini rajin ke gereja nama persekutuannya mah ikut ini itu, tapi gini. Oh no, jangan saudara, jangan sampai ini kita lakukan. Setiap orang dihakimi oleh Tuhan dengan adil. Saudara dan saya juga tidak akan luput dari penghakiman ini. Biarlah kita minta Tuhan, biar saya siap sedia untuk penghakiman, tapi beritahu saya dulu, bagaimana supaya di penghakiman itu saya lulus, saya dianggap benar. 1 Korintus 1 ayat 30, Kristus sudah diberikan kepada kita menjadi hikmat yang apa? Yang membenarkan, yang menguduskan, yang menolong kita, ya. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekarang bagi Dia segala kemuliaan, bagi Dia segala yang terbaik, ya. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mengeluh ketika kita sedang diperbaiki oleh Tuhan. Kalau ada banyak pemikiran yang salah seperti tadi, kita suka bilang orang ini mah gini, oh dia mah ada satu orang yang pernah saya dengar, ya. Iya, Tante Inge, dia sekarang di sebuah daerah punya gereja besar sekali karena waktu di sekolah Alkitabnya rajin puasa katanya. Ih, salah ya. Dia rajin puasa karena Tuhan. Dan dia bisa punya gereja besar juga karena diberi oleh Tuhan. Di Ulangan dikatakan, ya, kepada Yosua bahwa negeri itu diberikan oleh Tuhan Allahmu, harus ditaklukkan. Jadi diberi oleh Tuhan. Nah, mengapa sih kadang-kadang kita mengalami hal-hal yang seperti sekarang, virus corona dan mungkin di masa depan apalagi? Ada doa dari Tuhan Yesus di Yohanes 17, ya, dengan cepat saja, bahwa tujuan Tuhan satu, ya bukan satu, dalam satu paket, ya. Di dalam Yohanes 17 di sana dikatakan bahwa Tuhan mau supaya kita itu mengenal Dia. Ayat 3. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Supaya mereka tujuan yang pertama mengenal
lalu sudah mengenal, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya ayat 22b, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, ayat 23-nya, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Nah, inilah keinginan Tuhan yang luar biasa adalah menjadikan kita satu dengan Dia. Dalam hidup bersama, Filipi 2 ayat 5, hendaklah menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Kalau kita menaruh pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus Yesus, itu luar biasa. Mau dirumahkan, mau harus keluar terus, mau harus berubah. Sekarang harus menu makanan harus berubah menjadi lebih sederhana. Sekarang semuanya harus diatur sedemikian rupa supaya apa yang Tuhan punya tetap diberikan pada Tuhan, apa yang menjadi ucapan syukur kepada Tuhan harus diberikan, itu tetap diberikan. Saya ingin menampilkan satu orang yang kena COVID-19 di Singapura berobatnya, tidak ada BPJS, saudara. Ini ada struk pembayaran orang yang udah sembuh dari COVID-19 dirawat di rumah sakit di Singapura. Itu habisnya 180.000 sekian dolar Singapura, dan kalau dirupiahkan itu 2 miliar. Jadi kalau saudara yang sekarang kemudian merasa bagaimana keuangan saudara menipis, tapi saudara harus ingat, satu orang kalau sakit COVID di Singapura berobatnya tidak ada BPJS itu bayarnya 2 miliar. Jadi ada berkat Tuhan yang besar untuk satu orang dalam keluarga kita. Kalau di keluarga kita ada kelima, kalau kita bisa terhindar dari COVID-19 ini, 10 miliar sudah dianugerahkan Tuhan selama beberapa bulan terakhir ini. Apalagi kalau anggota saudara banyak, pegawai saudara dipelihara Tuhan, bawahan saudara dipelihara Tuhan. Berapa miliar Tuhan sudah hadiahkan selama bulan-bulan pandemi ini. Biarlah itu yang dihitung, bukan yang lain. Dan menjadi rela, kita harus sederhana makan, kita harus sederhana mengirit ini dan itu. Irit juga listrik, jangan terus menerus HP dipakai. Yuk kita pegang HP kita semua, kalau sedang pegang HP kan yang beberapa orang, yang lain yang belum pegang HP, yuk pegang HP-nya. Saudara bisa punya HP, itu karena Tuhan memberikan rezeki baik pada orang tua, pada saudara. Dan sekarang kita mau katakan, karena Dia saya punya HP. Oleh Dia saya bisa menggunakan HP untuk banyak hal dalam pekerjaan saya, pengetahuan dan sebagainya, untuk pelayanan. Kepada Dia juga kita serahkan hidup kita yang berkaitan dengan HP ini, supaya bagi Dialah segala kemuliaan. Bagi Dia segala kemuliaan, kehormatan, pengagungan. Orang kalau menghormati kan terus-terusan ingat sama orang yang dihormati. Kalau mencintai juga ingat terus sama yang dicintai. Biarlah Dia saja yang paling kita cintai. Dia saja yang paling kita idolakan. Dia saja yang paling kita sukai. Firman-firmannya kiranya akan membersihkan pikiran kita dari pikiran-pikiran yang salah. Firman-Nya akan menjadi kekuatan untuk dimerdekakan dari hal-hal yang enggak seharusnya ada dalam hidup kita. Saya tahu ini perlu kuasa yang besar ya, supaya baik dirumahkan, baik tidak, saudara menjadi lebih mengenal Tuhan, lebih menyatu dengan Tuhan, sampai-sampai di setiap helaan napas itu saudara boleh bersyukur. Ada Tuhan yang menjadi jawaban. Ada Tuhan Yehova Yireh yang akan mengadakan segala keperluan saya, keperluan anak saya. Saya emang gak apa-apa menderita, tapi bagaimana dengan anak-anak saya? Doakan supaya mereka dijamah Tuhan. Sehingga kalaupun karena corona ini anak saudara berhenti kuliahnya, itu baik buat dia, Allah sedang melatih apa di dalam dirinya. Tapi kalau Tuhan menghendaki, dia akan tetap bisa kuliah dan melanjutkan pendidikannya sampai selesai dengan anugerah Tuhan. Kita akan rela dengan apapun juga, karena hadiah terbesar dalam hidup kita adalah Yesus sendiri. Saya akhiri dengan kata-kata Pendeta J.W. Andatu yang pada hari Rabu lalu meninggal dunia pada jam 13.30. Beliau mengatakan, dulu
saya senang kalau diundang khotbah. Saya senang penginjilan ke seluruh dunia, hampir ke seluruh dunia. Tapi itu kulit. Sekarang kesenangan saya adalah menikmati Yesus, menikmati kebersamaan dengan Tuhan, menikmati berada di dalam Yesus. Semoga itu juga yang menjadi sukacita kita bersama. Di dalam penantian kita, kapan corona ini akan berakhir dan semua akan menjadi normal. Kita tidak akan mengatakan gitu. Tuhan, kalau virus corona, pandemi corona ini membuat aku mengenal Engkau lebih. Bukakan Tuhan, perkenalkan dirimu kepadaku tiap-tiap hari. Tambahkan pengertianku tentang Engkau. Dan kalau Engkau ingin aku bersatu dengan Engkau, Engkau yang punya hikmat itu untuk membuat aku bisa menjadi satu dengan Engkau. Pasti kalau saudara ingin seperti itu, Tuhan akan mendorong saudara untuk lebih mencintai firman Tuhan, untuk memakai karunia-karunia dari Roh Kudus yang diberikan kepada saudara sebaik mungkin, sehingga saudara akan melihat bagaimana iman saudara diteguhkan. Dan kalau kita punya iman yang teguh, dan kalau kita bersatu dengan Tuhan, maka kita akan punya doa-doa yang tepat. Roh Kudus sendiri akan mendoakan, sehingga kalau kita berdoa buat jiwa-jiwa juga, walaupun tidak bertemu, walaupun kita tidak telepon langsung, sebab setiap kali kita telepon mungkin dia tidak bisa mengangkatnya, Tuhan sedang bekerja. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan akan menjadi kekuatan kita, menjadi pedoman kita. Segala sesuatu yang baik datang dari Dia. Kalau kita dapat melewati semua hal dalam hidup ini karena Dia, oleh Dia, dan kepada Dia kita mempersembahkan korban syukur. Tidak usah kita mengidolakan siapapun. Jangan sampai kita membuat Tuhan cemburu. Dan biarlah kepada Dia juga kita akan memberi pertanggungan jawab tiap hari. Minta belas kasihannya menguduskan kita tiap hari. Siapa tahu hidup kita hanya akan berhenti beberapa hari lagi, beberapa minggu lagi. Kalau kita ingin saat terakhir hidup kita bebas dari penderitaan, bisa mulus, kita sedang berdoa meninggal mungkin. Maka dari sekarang ya kita persiapkan diri dan berkata, Tuhan, Engkau yang menguji perbuatanku, perkataanku, kuduskan aku lagi, supaya esok tidak melakukan kesalahan yang sama. Sucikan aku memang sudah dipenuhkan Roh Kudus, tapi bakar aku dengan baptisan api-Mu Tuhan, supaya aku menjadi kudus, tidak bercela. Sehingga kita tidak akan bingung sementara di rumah, aku memberi apa sama Tuhan. Kita tidak pernah bisa memberi kepada Tuhan. Semua yang ada pada kita milik Tuhan. Kita hanya menerima dari Dia. Menerima dari Dia. Dan terus menerima dari Dia. Dan kemudian rezeki kita, makanan kita dalam melakukan kehendak-Nya, itulah yang terbaik. Bukan bingung, saya harus memberi apa. Tidak. Tuhan nanti akan secara khusus memberi hikmat pada saudara. Bagaimana semua dipersembahkan kepada Tuhan. Kita akan datang pada Tuhan, kita akan bersimpuh di hadapannya. Ku datang padamu membawa pujianku. Ku datang membawa pujian, hanya kekuatan hadirat-Mu Tuhan, kekuatan hadir, sanggup menjaga hatiku, menjaga hati, mendekat padamu, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, mau sentuh, biar ku melihat kemuliaan, yang Kau sediakan bagiku, Sekali lagi ku datang padamu.
membawa pujianku, membawa pujian. Hanya kekuatan hadirat-Mu, kekuatan sanggup menjaga hatiku, menjaga hati mendekat padamu, mendekat. Mau sentuh hatimu, ku mau sentuh hati, biar ku melihat kemuliaan, melihat kemuliaan Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Saudara yang belum merasakan bagaimana Tuhan menemukan saudara sehingga hidup ini kurang tentram, biarkan Tuhan menemukan saudara. Bagi saudara yang merasa kelelahan menanti kapan semua berakhir, terimalah anugerah baru dari Tuhan. Biar Tuhan memperbaharui hati dan pikiran saudara. Saudara yang sedang sakit, bisakah saudara mempercayai bahwa bilur-bilur Yesus adalah kesembuhan dari semua penyakit saudara? Minta Dia memberikan kesadaran akan Tuhan, bukan kesadaran akan sekeliling, bukan kesadaran akan ketidakberdayaan, kesadaran kepada kuasa yang besar, kuasa yang sudah mengalahkan bahkan kematian dan semua persoalan yang lain. Maukah saudara belajar menyerahkan semua kepada Allah? Semua pertanggungjawaban kita berikan tiap hari di hadapan Tuhan. Biar Dia juga menguji perbuatan kita dan menemukan satu hari kita adalah emas yang teruji, semuanya murni dari hati yang hanya ingin menghormati Tuhan, hanya ingin bersyukur kepada Tuhan. Dia yang sudah menyerahkan segalanya, Dia yang sudah rela menanggung kutuk dosa, Dia yang tidak pernah capek, tidak pernah lelah, bahkan mengantuk pun tidak, untuk berdoa syafaat, untuk menyuruh malaikat-malaikatnya menjaga di sepanjang perjalanan hidup kita, perjalanan hidup anak-anak kita, jemaat-jemaat, dan semua orang yang ada di dalam hidup kita. Bahkan saudara yang sudah lebih dewasa rohani, maukah saudara menyerahkan hidup saudara hanya kepada Tuhan? Sehingga kalau sesudah pandemi ini Tuhan mengarahkan kaki saudara ke arah yang baru, saudara berani berkata, "Ini aku Tuhan, utuslah aku." Sekali lagi kita nyanyikan, kuasa Tuhan tetap sama. Dia ada, Dia selalu ada, tapi kita yang suka lari dari Dia. Pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Sungguh kata terima kasih saja tidak cukup untuk kami katakan kepada Engkau yang begitu mengasihi kami, tapi kadang-kadang mata kami tidak tertuju kepadamu, sehingga kami tidak merasakan kasih-Mu, kurang merasakan kasih-Mu.
Kami yang kadang-kadang mengaku-ngaku bahwa kamilah yang berjasa, sehingga kami bisa punya ini dan itu, sehingga kami bisa melakukan ini dan itu. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami juga yang masih suka mengidolakan seseorang atau sesuatu, padahal Engkaulah yang seharusnya paling dicintai, paling dihormati, paling diagungkan. Ya Tuhan, hari ini kami datang padamu memohon belas kasihan-Mu untuk seluruh umat manusia di bumi. Hampir semua negara terkena, walaupun mungkin ada beberapa negara Tuhan yang tidak kena pandemi COVID-19 ini. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk seluruh Tuhan umat manusia di bumi. Kami percaya Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Biarlah Engkau melawat satu persatu Tuhan, terutama Indonesia, kota Bandung, tempat di mana kami tinggal Bapa. Tambahkan orang benar-Mu, kiranya kami menjadi orang benar yang cukup untuk keselamatan tempat-tempat di mana kami diam Bapa. Tambahkan Tuhan tiap hari, kami menjadi orang-orang benar yang ditambahkan yang cukup Tuhan untuk setiap wilayah, setiap komunitas Tuhan di mana kami ada. Bersihkan hati kami, pikiran kami, perasaan kami, emosi kami dari hal-hal yang salah, yang keliru. Biar kami lebih mengenal Engkau dengan mencintai firman-Mu lebih lagi dan lebih lagi. Dan kami menjadi satu dengan Engkau. Pikiran kami disatukan dengan pikiran-Mu. Perasaan kami Tuhan disatukan dengan perasaan-Mu. Tujuan-tujuan kami juga. Mari Tuhan, Engkau yang sanggup melakukan itu. Buat Saudari Meing Tuhan, kami secara khusus berdoa. Mohon jamahan-Mu Tuhan untuk hatinya, pikirannya, rohnya Tuhan. Biar Meing mempercayai bahwa ada kuasa yang besar dari bilur-bilur Kristus, dari luka-luka Kristus. Buat Koyensen, buat Ibu Elis, dan buat saudara-saudara kami yang lain Tuhan yang tidak kami sebutkan namanya. Oh Tuhan, kami semua memerlukan jamahan-Mu, lawatan-Mu, pembaharuan akal budi, supaya akhirnya didapati kami mengenal Engkau dengan benar, dan kami menjadi satu dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup kami selanjutnya hanya ke dalam tangan Tuhan, sebab Engkau yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan karena Engkaulah kami hidup, dan kepadamu lah kami menyerahkan hidup kami, masa depan kami, masa depan putra-putri kami, masa depan gereja, masa depan dari kota kami. Terima kasih Bapak. Mari saudaraku, kita percaya bahwa Tuhan selalu ada untuk kita semuanya. Kita akan pulang dengan membawa rahmat Allah yang berkelimpahan, kasih sayang Yesus yang begitu luar biasa, dan kuat kuasa Roh Kudus yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran, supaya kita boleh memahami dan mengenal Allah dengan benar, dan akhirnya kita boleh menyerahkan hidup kita kepadanya seluruhnya, dan kita boleh menjadi sesuatu yang dipakai oleh Tuhan sesuai dengan rencananya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati.